Para ulama menyebutkan tidak ada yang benar-benar mengikuti dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam kecuali golongan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu golongan yang betul-betul memperhatikan urusan tauhid. Dan inilah ciri utama kita kalau ingin tahu ini golongan yang benar atau golongan yang menyimpang. Dari mana kita tahu jamaah sekalian? Dari ciri-cirinya, dari tanda-tandanya. Ini dia memiliki ciri-ciri golongan yang benar, yang itu memiliki ciri-ciri golongan yang menyimpang. Maka ketahuilah jamaah sekalian, ciri utama golongan ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, adalah memberi perhatian yang besar dan selalu memprioritaskan urusan dakwah tauhid. Inilah ciri utama golongan yang selamat, at-taifatul mansurah, golongan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kalau kita mendalami tauhid, maka kita akan melihat, kita akan semakin paham, ternyata sedikit yang betul-betul memperhatikan urusan tauhid. Ternyata banyak golongan-golongan yang tidak memprioritaskan urusan tauhid, tidak memperhatikan perkara tauhid dan pemberantasan kesyirikan. Bahkan jemaah sekalian, tidak sedikit paham pun belum, ya, paham yang benar pun belum mereka miliki. Memahami hakikat tauhid dan mengenal kesyirikan belum mereka miliki. Bagaimana mau memperjuangkan? Memahami saja belum. Dan kita akan semakin paham kalau kita mendalami ilmu tauhid yang paling mulia ini. Iya. Kalaupun ada jemaah sekalian golongan-golongan yang menyerukan kepada tauhid, kemudian kita bandingkan dengan ahlus sunnah, maka pada umumnya golongan-golongan yang mengajak kepada tauhid itu hanya secara global saja, hanya global. Tidak ada yang merinci sampai ke akar-akarnya, tidak ada yang menjelaskan kesyirikan sampai detail-detailnya, kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa jamaah sekalian? Dakwah ahlus sunnah adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ikhlas dan ilmu. Dakwah kalau sudah punya kepentingan, ingin mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, contohnya jamaah sekalian, ingin mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, khawatir kalau berkurang pengikut, yang menjadi prioritas utamanya menjaga supaya pengikut nggak ada yang tersinggung, supaya nggak berkurang. Maka jamaah sekalian, jangan harap bisa mendakwahkan tauhid sedetail-detailnya. Karena kalau kita berbicara syirik, berbicara sampai ke akar-akarnya, tidak sedikit orang yang akan tersinggung. Tidak sedikit orang yang bukannya dia mengambil pelajaran, bersyukur ada yang menjelaskan kepadanya, dia malah marah. Belum lagi kalau kita bicara bid'ah, nggak sedikit orang yang akan marah. Sehingga kalau dia tidak mau membuat orang lari dari majelisnya, kadang-kadang dia menyembunyikan ilmu tentang tauhid yang seharusnya dia sampaikan, atau sunnah yang harus dia sampaikan. Ini kalau prioritas dakwanya adalah banyaknya pengikut, ketenaran dan lain sebagainya. Tapi kalau orang ikhlas dalam dakwahnya, dan ini cara ciri dakwah ahlus sunnah yang paling utama, ikhlas dan ilmu, maka dia akan membahas dan mengingatkan umat tentang kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan sampai ke akar-akarnya, termasuk persoalan kesyirikan dan kekufuran. Dan jemaah sekalian, sebenarnya itulah hakikat kasih sayang. Itulah kasih sayang yang sebenarnya. Ini perlu kita luruskan, karena sebagian orang ketika kita bahas masalah syirik, yang ini syirik, yang itu syirik, maka mereka langsung mengatakan kalian ini memecah belah umat. Subhanallah. Justru jamaah sekalian, orang yang menyampaikan kesyirikan, mengingatkan umat bahaya kesyirikan, dia yang paling sayang kepada umat. Kenapa? Karena dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kalau kita diamkan saja, melihat saudara-saudara kita melakukan kesyirikan, itu namanya kita nggak sayang sama mereka. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, dia tidak akan diampuni oleh Allah dan akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana insyaallah akan datang dalil-dalil pembahasan tentang bahaya kesyirikan.